Selamat hari Minggu dan Shalom. Masih kurang semangat ya Kak? Sekali lagi, Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Kiranya adik-adik semua di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh sukacita dalam memuji Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Pak Mai Maros. Walaupun saat ini kita tidak dapat berkumpul di gereja untuk beribadah bersama, namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan yang terpenting kita persiapkan Alkitab kita untuk memuji Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, mari berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan lewat pujian Allahku Besar. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa, kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh bersama untuk beribadah, sekolah minggu dan remaja kami. Engkau kiranya berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah itu jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memujinya dalam pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman-Ku
ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ya, adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, pada saat ini kami datang berkala seraya menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami anak-anakmu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Tuhan, sertai kami anak-anakmu sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak sekolah minggu dan remaja siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa memohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kepadamu pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu datang tunduk kepala seraya menaikkan doa kami kepadamu Tuhan, di mana pada kesempatan ini kami anak-anak sekolah minggu dan remaja akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua sehingga firman yang akan kami dengar, bahkan baca pada saat ini, itu boleh mengambil tempat di dalam hati kami sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan akan firman pada saat ini. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita berkumpul bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan saat ini kita berada pada hari Minggu, di mana hari ini adalah hari Pentakosta, di mana semua orang merayakannya secara bersama-sama melalui ibadah di gereja. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu dan remaja pada hari ini beribadah di gereja
untuk merayakan Pentakosta. Walaupun adik-adik kita tidak bersama-sama, adik-adik berada di rumah dan kakak-kakak pengasuh berada di gereja. Nah, Pentakosta mungkin bukan hari raya yang cukup populer atau cukup kita kenal di kalangan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Karena hari Pentakosta dirayakan pada setiap hari Minggu seperti biasa. Tidak seperti hari-hari raya besar gereja kita seperti Natal, Paskah yang kita rayakan secara meriah. Nah, Pentakosta ini dirayakan atau dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya di gereja melalui ibadah secara bersama-sama. Nah, pada hari ini kita akan mendengar cerita tentang seputar Pentakosta atau keturunan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini setelah 50 hari Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, adik-adik remaja dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah jelaskan bahwa Pentakosta tidak populer mungkin di kalangan kita sebagai anak-anak sekolah minggu karena kita hanya merayakannya setiap hari Minggu setiap tahun. Nah, Pentakosta adalah keturunan Roh Kudus atau yang dikenal orang pada saat ini ketuangan Roh Kudus. Nah, adik-adik remaja dan sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, apa sih itu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa melihat, tetapi kita boleh merasakannya dalam kehidupan kita. Nah, itu boleh kita rasakan ketika adik-adik di dalam tubuh kita, dalam diri kita ada roh. Nah, itu adalah roh yang berasal dari Tuhan yang setiap hari ada dalam diri kita. Nah, itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita rasakan, tetapi satu contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti cahaya. Cahaya kita bisa boleh rasakan, cahaya boleh menerangi kehidupan kita, karena kalau tanpa cahaya semuanya akan gelap. Nah, jika kita mengetahui atau memahami Pentakosta, kita juga harus memahami apa itu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Nah, dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai kita, menghibur kita dalam hidup kita setiap hari. Nah, anak-anak sekolah minggu atau adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir melalui Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, cerita hari Pentakosta memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus yang pada saat itu mereka dipenuhi Roh Kudus ketika mereka berada di satu tempat atau dalam satu rumah di mana mereka berkumpul dan mereka duduk bersama-sama dan tiba-tiba ada tiupan angin yang sangat kencang datang kepada mereka, dan ketika suara angin itu berbunyi, orang-orang banyak berkumpul mendengar apa yang terjadi. Nah, pada saat itu ketika angin atau tiupan angin itu sangat kencang, ya muncullah lidah-lidah api yang berada di atas kepala mereka. Nah, ketika sementara itu terjadi, orang-orang banyak menyaksikan itu, dan ketika itu terjadi, murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam berbagai bahasa. Nah, orang-orang pada saat itu mengerti apa yang terjadi, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ceritakan. Nah, mereka memahami bahasa-bahasa yang mereka bicarakan pada saat itu, atau mereka pada saat sementara berbicara kepada banyak orang, dan di tempat itu ada berbagai macam banyak suku. Nah, mereka mengerti apa yang mereka sampaikan. Namun ada beberapa orang di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka itu mungkin mabuk oleh anggur. Tetapi ada seorang murid yang mengatakan tidak. Itu adalah yang berbicara adalah Roh Kudus. Nah, pada saat itu orang-orang mulai memahami dan orang mulai percaya bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah murid yang memang diberikan kepercayaan untuk memberitakan firman kepada orang-orang banyak dan kepada kita semua. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan,
mungkin apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus atau apa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus, kita juga pasti akan mengalami pada suatu saat. Karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, di mana pada saat ini kita mengalami suatu masalah, ya, bangsa dan negara kita ditimpa oleh suatu masalah, yaitu munculnya yang kita kenal dengan virus corona atau orang selalu mengatakan COVID-19, di mana virus ini mendiamkan kita semua untuk tidak bisa banyak beraktivitas. Nah, karena itu adik-adik, saya mengajak adik-adik sekolah minggu dan anak-anak remaja untuk kita tetap berdiam di rumah, kita belajar di rumah, kita sekolah di rumah, ya, kita beribadah di rumah. Karena di rumah kita juga boleh beribadah. Karena jika kita berkumpul, ya mungkin kita tidak tahu ada teman-teman kita yang mungkin terkena atau bagaimana, sehingga kita semua dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Nah, karena itu adik-adik, saya mengajak adik-adik remaja dan adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar supaya virus corona ini boleh hilang dari negara kita, bahkan di dunia ini, sehingga kita boleh beraktivitas seperti biasa, kita boleh berkumpul di gereja untuk bersama-sama beribadah, bersekutu kepada Tuhan, bahkan kita boleh ke sekolah berkumpul dengan teman-teman dan kita bisa bermain. Nah, lewat cerita firman Tuhan ini saya mengajak sekali lagi adik-adik, mari kita tinggal di rumah, belajar di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah, agar supaya kita boleh sehat dan kuat, sehingga virus ini ketika selesai kita semua boleh beraktivitas seperti biasa. Akhirnya firman Tuhan atau cerita firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, boleh menolong kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam kita beraktivitas, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita memuji Dia dengan kirim pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Adik-adik, saat ini kita akan kembali berdoa dan kita akan berdoa syafaat. Karena itu mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita menaikkan doa syukur atau doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, kepadamu pada pagi hari ini kami datang berdoa
seraya menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kiranya apa yang kami sudah lakukan hari ini Tuhan, Engkau berkati, terlebih khusus kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang bercerita di sekitar Pentakosta. Kiranya Tuhan Engkau berkati cerita firman hari ini sehingga itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan remaja di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat kami yang hadir pada saat ini, baik kami sebagai pengasuh, sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau boleh mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak hadir pada saat ini Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, jamah mereka Tuhan, berkati mereka sehingga lewat jamahan Tuhan dan lewat berkat Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan, dan pada minggu-minggu depan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Yang lalai Tuhan, kiranya Engkau datang mengetuk pintu hati mereka, Engkau sadarkan mereka Tuhan sehingga mereka boleh sadar, dan di hari-hari berikutnya Tuhan mereka boleh beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, yang tidak bisa meninggalkan tugas tanggung jawab. Oleh karena tugas dan tanggung jawab ini Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka sehingga apa yang mereka lakukan hari ini, apa yang mereka kerjakan itu boleh terselesaikan dengan baik, sehingga di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, di mana bangsa dan negara kami saat ini sementara ditimpa oleh satu bencana penyakit, yaitu virus corona. Kiranya Tuhan Engkau berkati akan pemerintah kami, para dokter, para medis, perawat, bahkan relawan Tuhan. Kiranya Engkau berkati di dalam mereka melawan virus corona ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab ini di dalam menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami yang sakit oleh karena virus ini. Engkau juga berikan kekuatan kepada mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala macam penyakit sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik, demi untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan tidak bersekolah, tidak berkumpul dengan teman-teman oleh karena munculnya virus corona ini Tuhan. Dan kami diingatkan untuk tetap berdiam di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Karena itu Tuhan Engkau tolong kami, berkati kami semua sehingga apa yang kami lakukan di rumah itu sudah menjadi tanggung jawab kami, dan kiranya Tuhan Engkau berkati kehidupan kami Tuhan untuk hari-hari berikutnya. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan di dalam keluarga kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti dari awal hingga selesainya ibadah kita pada saat ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tetap di rumah ya, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.